Blessing community ini, apa yang menarik? Kira-kira apa? Kalau itu ditanyakan pada saya, yang menarik bukan katanya, kalimatnya, bukan lagunya, bukan musiknya, karena mereka sudah berlatih. Tapi bagi saya menarik adalah keberaniannya tampil dalam pujian dan musik. Dalam misi pelayanannya mereka sadar bahwa setiap tampil dari satu gereja ke gereja, tidak semua gereja memberi ruang buat kehadiran mereka. Tidak semua orang tua siap menerima keberadaan kerapuhan anaknya, disabilitas. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang memang anaknya berkebutuhan khusus. Yang pasti bukan jemaat GKI Puri. Ketika saya tanya, Bapak, Ibu, pernahkah Bapak Ibu bawa anak ke gereja? Maka dia katakan, apa untungnya bawa dia, Pak? Lalu saya kembali mengatakan, dengan dibawa keluar, dengan berinteraksi di dunia sosial, minimal mereka bisa belajar dunia di luar kehidupan mereka dan dunia luar melihat keberadaan mereka. Dan kemudian dia mengatakan, enggak perlu Pak, saya belum siap. Saya malu. Dan tidak semua gereja welcome. Tetapi mereka tidak pernah berhenti membagikan kasih Tuhan, menyebarkan kasih Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan. Di tengah-tengah kerapuhannya, ketidaksempurnaannya, yang Tuhan lihat bukan lagunya, yang Tuhan dengar bukan musiknya, hati yang mau memuliakan Tuhan. Kasih Allah ini selalu mereka temukan dalam setiap musim kehidupan. Kasih Allah hadir menguatkan mereka ketika mereka lemah, memberikan harapan ketika mereka putus asa, memberikan keberanian ketika mereka dikuasai ketakutan dan tidak percaya diri, memberikan jalan keluar ketika jalan buntu persoalan menghadang. Oleh karena itu Bapak Ibu, Blessing Community menurut saya ini salah satu komunitas yang bisa menjadi contoh. Komunitas yang rapuh, sama dengan Anda dan saya, rapuh. Tetapi di dalam kerapuhannya mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Kasih Kristus itulah yang menjadi pemersatu komunitas ini. Mereka menjadikan kasih Kristus sebagai pengikat kebersamaan mereka. Kasih Kristus menjadi pemantik semangat hidup mereka. Kasih Kristus membuat mereka sadar bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Di surga nanti nggak ada kelas-kelas, kelas orang normal, kelas orang nggak normal, ada semua. Surga tempat buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Mereka melayani Tuhan karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan melayani mereka. Karena itu Bapak Ibu, melalui kesaksian pujian ini diharapkan kita diberkati oleh kata dan kalimat, khususnya keberanian mereka untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa sekalipun kita lemah, kita rapuh, kita juga disabilitas, Allah tidak memandang sebelah mata. Allah memberi ruang buat kita untuk menerima kasih itu, mengalami kasih itu, digerakkan kasih itu, diinspirasi. Sehingga kita satu sama lain hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Ini yang menjadi harapan dan nasihat Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya akan mencoba memfokuskan bacaan Alkitab dari Injil Yohanes. Mengapa hidup saling mengasihi ini penting dan perintah untuk para murid? Dua hal Bapak Ibu yang saya temukan. Yang pertama, di hidup ini tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaannya apa buktinya kalau manusia itu nggak sempurna? Yudas adalah contohnya. Yudas adalah orang dalam Yesus. Orang kepercayaan Yesus, orang yang ditunjuk untuk menjadi bendahara komunitas. Tetapi kenyataannya Yudas mengkhianati gurunya. Yudas menjual gurunya. Karena itu bagi Yesus yang lebih penting adalah memiliki kasih yang sempurna. Seperti Yesus yang mengasihi Yudas. Kasih yang sempurna yang ada di dalam diri Yesus. Bukan mengasihi diri sendiri. Dengan meneladani kasih Yesus yang sempurna, kita yang tidak sempurna, maka kita tidak mempersoalkan ketidaksempurnaan itu. Karena kita dipanggil di dalam ketidaksempurnaan untuk saling mengasihi, saling menjadi berkat, bahkan saling mendoakan dan mengingatkan jikalau kita tersandung kesalahan seperti Yudas. Yang kedua adalah di hidup ini tidak ada kebersamaan yang abadi. Kebersamaan adalah harapan kita, bukan Bapak Ibu? Karena itu kita mengenal pepatah kalau kita tentang kebersamaan, mangan orang mangan sing penting ngumpul. Makan gak makan yang penting kita kumpul. Oleh karena itu kita senang kumpul. Kita senang nongki-nongki. Kita senang healing-healing dan halan-halan. Dengan teman-teman yang punya kesamaan hobi. Yang hobinya suka keroncongan, kumpul, main keroncongan. Yang hobinya suka sepedaan, kumpul sepedaan. Yang hobinya suka kulineran. Yang hobinya senang membaca Alkitab, ada grup WhatsApp Alkitab. Yang hobinya senang suka mancing bersama, yang penting jangan mancing emosi. Yang hobinya suka hiking bersama. Yang hobinya suka main ukulele bersama. Tujuannya apa? Kita bersama-sama, kita senang, kita indah. Tapi semua mengingatkan kita bahwa kebersamaan itu tidak abadi. Berapa lama kita sama-sama, toh pada saatnya kita harus pulang ke rumah. Karena itu maka Yesus mengatakan, hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku bersama kamu. Ini menjadi pengingat kepada para murid. Karena memang waktu ini singkat. Kehadiran Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka harus siap dengan segala resiko,
Mereka harus siap dengan segala penolakan. Mereka harus siap jikalau mereka ditangkap, dianiaya, mengalami berbagai kesulitan. Karena tidak ada Yesus bersama dengan mereka. Tidak ada kebersamaan yang abadi yang membuat kita tetap kuat dan kokoh di dalam ketidakabadian itu adalah ketika kita hidup saling mengasihi. Dengan saling mengasihi itu, maka komunitas murid bisa utuh melayani Tuhan. Mereka tidak akan mudah diprovokasi dan diadu domba. Pelayanan memberitakan Injil Kristus akan menjadi maksimal karena saling mengasihi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan persoalan-persoalan itulah maka Yesus memberikan perintah baru atau mandatum novum do vobis. Perintah ini bukan sebuah saran yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan. Perintah ini adalah wajib. Perintah ini adalah harus. Perintah saling mengasihi ini adalah baru. Tapi pertanyaan kita, baru apanya? Kalimatnya sama kan? Saling mengasihi itu kata yang sama kita temukan. Mengasihi itu kata yang banyak ditemukan di Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lalu apa yang baru yang di sini? 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, disebut baru karena memang Yesus terlebih dahulu mengingatkan bahwa mengasihi itu adalah konsekuensi, mengasihi itu adalah akibat. Akibat karena apa? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi kita, maka mengasihi itu syarat sebagai murid Tuhan. Karena syarat, maka harus dijalankan. Karena itu syarat, ya jangan ditolak. Senang, senep, enggak enak ya telan. Kita harus mengasihi, itu syarat. Dan ini perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, standar mengasihi yang benar bukan dari diri sendiri, bukan kata orang lain, bukan kata di luar, tetapi standar mengasihi adalah ketika kita melihat Yesus menjadikan standar kebenaran dalam mengasihi. Karena itu ketika Yesus menjadikan dia sebagai standar kebenaran dalam mengasihi, kita mengenalnya bahwa kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Dengan konsep kasih seperti ini kita mengenal tentang pemahaman kita mengasihi sekalipun orang itu menyebalkan, sekalipun orang itu membuat kesal, sekalipun orang itu membuat marah, sekalipun orang itu selalu menolak kita, aku tetap mau mengasihi. Sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah mengasihi. Sebagai konfirmasi karena Kristus sebagai standar kebenaran kasih kita. Jadi mari kita lakukan dengan mengasihi sekalipun. Jangan mengasihi karena dia sudah menolong saya, karena dia sudah membantu saya, karena dia sudah ngasih amplop buat saya, karena dia sudah memberikan pekerjaan buat saya, karena dia sudah menyembuhkan saya. Bukan itu yang diminta Tuhan. Karena yang seperti itu tidak kekal sifatnya. Yang ketiga, mengasihi itu sifatnya universal dan bukan parsial. Ketika Yesus sebelum datang ke dunia, maka kita mengenal bahwa kasih itu sangat-sangat parsial. Kasih itu hanya diberikan kepada umat Israel sehingga kita mengenal bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, ketika Yesus datang ke dunia, maka kasih Allah tidak lagi parsial. Kasih Allah itu individual dan komunal. Kasih Allah itu perfect. Ya pribadi tetapi juga bersama-sama. Kasihnya merangkul semua orang berdosa. Allah mengasihi siapapun dan bagaimanapun.
Tidak membeda-bedakan apakah orang disabilitas atau tidak, apakah penatua atau tidak, apakah pendeta atau tidak, apakah memang relawan atau tidak. Semua sama. Oleh karena itu maka para murid harus mencontoh kasih Yesus. Kasih yang tidak lekang oleh waktu, oleh keadaan apapun. Kasih yang membangun, kasih yang menginspirasi, kasih yang membuat orang menjadi berubah mindsetnya, tindakannya. Yang membuat seseorang yang tadinya mencintai dosa menjadi membenci dosa. Latar belakang inilah Bapak Ibu yang menjadikan perjamuan kudus pagi ini menjadi momen penting buat kita. Tentang kasihnya kepada kita. Kasihnya yang dalam, kasih yang panjang, kasih yang tinggi, kasih yang lebar, kasihnya yang tanpa batas, kasih yang selalu mengubah kita, membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan, menjadi lebih berkat. Kasih yang selalu relevan buat kita. Dari dulu, sekarang, nanti, dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti punya pergumulan dan persoalan. Pergumulan dan persoalan itu yang kadang membuat kita putus asa. Nyaris kita menyerah kalah. Betapa berat, betapa menyesakkan, betapa menghimpit. Kita mau angkat tangan. Kita semua pasti pernah sedih, kecewa, marah. Ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup ini. Ketika tidak ada orang yang peduli dengan kita, ketika tidak ada orang yang mendoakan kita, ketika tidak ada orang yang mau menguatkan kita, ketika banyak orang lebih menyalahkan kita, ketika banyak orang lebih mencari kelemahan kita, kita marah, kita kecewa, kita frustasi. Kita semua pernah bimbang dan gamang dalam mengambil keputusan. Mana yang benar, mana yang salah. Apa yang mesti aku lakukan, apa yang mesti aku putuskan, mana yang benar, mana yang salah untuk pekerjaanku, untuk kesehatanku, untuk rumah tanggaku, untuk masa depanku. Dalam konteks masalah dan penderitaan seperti itu, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada kita sekalian, jangan pernah menyerah kalah dengan masalah. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidur mengasihi kita. Telinga Tuhan tidak tuli. Mata Tuhan tidak buta. Perhatian Tuhan selalu tertuju pada kita. Khususnya saat ini kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus. Ketika kita bersama-sama akan makan roti dari perjamuan kudus, maka kita sama-sama diingatkan bahwa tubuh Kristus diserahkan bagi keselamatan tubuh kita. Ketika kita akan minum anggur perjamuan, kita diingatkan bahwa darah Kristus dicurahkan untuk keselamatan hidup kita. Tetapi ada hal penting yang mau kita syukuri di balik perayaan sakramen perjamuan kudus, yaitu kasih Allah yang menginspirasi buat kita, yang menuntut kita, membawa kita. Di salib itulah kita melihat, mengalami kasih Allah, bahwa Allah akan terus menguatkan kita, sehingga kita terus berjalan apapun dan bagaimanapun sesulitnya kehidupan ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih Allah yang menginspirasi bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Banyak ruang buat setiap ciptaan Tuhan untuk menyambut, merespon sinar itu. Dan sinar itulah yang membuat semua ciptaan bertumbuh sehat. Kasih Allah tidak ubahnya seperti sinar yang menyapa kita, memberi ruang buat kita. Allah memberikan sinar kasih-Nya
ketika kita ada di berbagai ruang persoalan, ketika kita berada di ruang penderitaan, ketika kita ada dalam ruang pergumulan, ruang apapun, jangan lari dari kasih Allah. Karena lewat kasih itulah maka Allah akan membuat iman kita menjadi bertumbuh dewasa. Karena itu Bapak Ibu, jika Tuhan izinkan kita jatuh, maka pasti Tuhan dengan kasih-Nya menginspirasi, juga pasti membuat kita akan bangkit kembali, bangun lagi untuk mengalami kasih-Nya menguatkan. Jika Tuhan izinkan kita dicobai, maka dengan kasih-Nya itu pasti membuat kita bisa mengatasi cobaan. Karena kasih-Nya itu berkuasa untuk memenangkan kita dari berbagai bentuk cobaan apapun. Dan jika Tuhan izinkan kita menderita, maka yakinilah bahwa kasih-Nya juga akan membuat kita tangguh dalam menghadapi berbagai penderitaan. Karena lewat kasih-Nya yang kita rayakan melalui sakramen perjamuan kudus, maka di sana Tuhan mau menghibur, Tuhan mau menyembuhkan dari segala penderitaan yang kita alami. Amin.